Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sukma dari program studi komputerisasi akuntansi dengan NIM 2022 10 6002. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lena Magdalena Eskom MMSI. Nomor 1, soal kasus 1, suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari H, baik dengan sopir maupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM, namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan, mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Pertanyaannya adalah, pertama, buatlah rancangan use case diagram. Lalu, buatlah rancangan activity diagram. Buatlah rancangan sequence diagram. Dan yang terakhir adalah, buatlah rancangan diagram hipo. Yang pertama, saya akan menjawab rancangan use case diagramnya pada penyewaan mobil. Yang pertama, di sini ada aktor penyewa. Aktor penyewa ini mengisi formulir penyewaan, yang dimana include-nya itu adalah KTP yang valid, kota tujuan dan identitas dicatat, kemudian nomor telepon dan tanggal pengambilan mobilnya. Lalu si penyewa menyewa mobil, lalu penyewa pilih jenis penyewaan dengan extend-nya menyewa dengan supir, menyewa tanpa supir, menyewa dengan satu mobil saja, menyewa mobil dengan lebih dari satu mobil, lalu daftar harga sewa, dan terakhir yaitu jenis mobil. Kemudian penyewa melakukan pembayaran sewa mobil, yaitu yang extend-nya adalah bukti pembayaran. Lalu penyewa mengembalikan mobil yang disewa. Kemudian ada aktor admin rental. Admin rental mobil ini menerima formulir penyewa, kemudian include-nya adalah KTP penyewanya, lalu admin rental activity-nya jenis penyewaan, kemudian identitas data supir, lalu pengecekan mobil, dan terakhir yaitu menerima pembayaran sewa, dan include-nya membuat bukti pembayaran. Yang kedua, buatlah rancangan activity diagramnya. Di sini activity diagram penyewa mobilnya adalah untuk penyewa mobil mengisi isi formulir penyewaan dan admin rental menerima identitas penyewa. Lalu penyewa mobil menyewa mobil dan memilih jenis penyewaan. Ada percabangan 2:1 yaitu jenis penyewaannya. Lalu pilih jenis penyewaan itu ada beberapa cabang, yaitu menyewa dengan supir, menyewa tanpa supir, menyewa dengan satu mobil
saja menyewa mobil dengan lebih dari satu mobil, daftar harga sewa, jenis mobil sewa. Dan di sini, di activity menyewa tanpa sopir ini, admin rental mobil mendata supir. Jika penyewa mobil ini menyewa dengan supirnya. Lalu dari percabangan 2 ke 1 yaitu ada menyewa mobil. Menyewa mobil ini, admin melakukan pengecekan mobil. Jika tidak tersedia, maka ada pengembalian DP-nya. Dan untuk tersedia, maka akan langsung verifikasi pembayaran sewa. Lalu dari verifikasi pembayaran sewa ini, admin menerima pembayaran sewa. Lalu output yang diterima oleh penyewa mobil ini adalah menerima bukti pembayaran. Lalu buatlah rancangan sekuen diagramnya. Di sini ada penyewa, from penyewaan, tabel sewa, sistem, dan adminnya. Aktor penyewa ini mengisi from sewa ke dalam from penyewaan, lalu diproses inputnya ke dalam sistem. Lalu sistem diterima oleh admin. Kemudian penyewa menyewa mobil melalui tabel sewa. Lalu dari tabel sewa ini diproses ke admin dan admin memberi pilihan penyewaan. Lalu penyewa memilih jenis sewa ke tabel sewa. Lalu tabel sewa diproses ke admin dengan memesan jenis sewa yang dipilih. Lalu admin melakukan pengecekan mobil. Lalu penyewa melakukan pembayaran sewa terhadap tabel sewa. Lalu tabel sewa melakukan proses terhadap admin untuk membuat bukti pembayaran. Lalu bukti pembayaran yang dibuat oleh admin diterima oleh penyewa. Lalu penyewa ini mengembalikan mobil yang disewa oleh penyewanya kepada adminnya. Admin ini menerima pengembalian mobil. Selanjutnya, buatlah rancangan diagram HIPO. Diagram HIPO ini proses di mana input, proses, dan outputnya dijabarkan. Di sini ada sistem informasi penyewaan mobilnya. Kemudian ada input, proses, dan output. Untuk inputnya itu adalah pengisian formulir, dan prosesnya ada penyewaan mobil, dan outputnya ada penyewaan, data penyewaan. Untuk di proses pengisian formulir di input, pertama ada pendaftaran, isi formulir. Lalu isi formulir tersebut dijabarkan menjadi KTP valid, tanggal pengambilan mobil, kota tujuan, dan nomor telepon. Kedua, pada proses penyewaan mobil ada proses di mana menyewa dengan sopir, menyewa tanpa sopir,
menyewa satu mobil, menyewa lebih dari satu mobil, daftar harga sewanya, dan jenis mobilnya. Kemudian, menyewa dengan sopir ini dijabarkan menjadi ada data supirnya. Lalu di proses outputnya ada data penyewaan. Data penyewaan ini terdiri dari menerima formulir, pengecekan mobil, identitas data supir, dan membuat bukti pembayaran. Kemudian pada proses membuat bukti pembayaran dijabarkan menjadi kwitansi. Lalu soal nomor 2 ini adalah jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Jawabannya adalah perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek merupakan perancangan yang berbeda dari pendekatan dasar yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. Perancangan terstruktur adalah suatu hasil yang dianalisis ke dalam sebuah perencanaan kemudian diimplementasikan. Perancangan terstruktur ini mempunyai elemen, yaitu modul yang terdiri atas input, output, dan mekanisme. Lalu bagan terstruktur menggambarkan partisipasi ke dalam sistem, yaitu seperti modul-modul, organisasi, dan komunikasi. Adapun tools-tools yang digunakan pada perancangan terstruktur tersebut yaitu ada DFD atau Data Flow Diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah atau sistem yang akan dikembangkan secara logis. Kedua, ada IRD, Entity Relationship Diagram, digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data berdasarkan objek-objek yang memiliki hubungan antar relasi. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman berupa bahasa C, COBOL, dan Pascal. Kemudian, perancangan berbasis objek adalah pendekatan lebih dari objek itu sendiri yang mengkombinasikan data dan fungsi dan bukan hanya pada prosedur atau fungsi saja. Objek yang mewakili entitas nyata atau konsep dalam domain masalah. Tools-tools pada perancangan berbasis objek ini yaitu 1. Ada kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem. Kedua, ada sequence diagram yang dimana sequence diagram ini menunjukkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman seperti Java, C++, atau Python yang mendukung pemrograman berbasis objek. Baik, sekian jawaban untuk UAS mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.